saya minta untuk APBN 2023 betul-betul difokuskan pada kegiatan-kegiatan, pada program-program yang betul-betul produktif. Utamanya dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dan APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrim, dan juga ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu. Dan agar kementerian mendorong transfer ke daerah, termasuk di dalamnya dana desa, itu betul-betul harus disampaikan bahwa ini, dana-dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dana yang ditransfer tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah. Dan juga APBD ini harus sinkron dengan APBN, artinya sinkron dengan prioritas-prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, yang berkaitan dengan ekspor, dan yang berkaitan dengan investasi. Kemudian yang terakhir, untuk fondasi stabilitas politik, demokrasi, kepastian hukum, dan rasa keadilan, serta penegakan HAM yang terus harus kita perkuat. Tadi pagi baru kita minta kepada seluruh menteri yang terkait, terutama dalam perspektif HAM, saya minta tindak lanjut dari apa yang saya umumkan minggu yang lalu, seluruh kementerian ikut bersama-sama. Sekali lagi, saya minta secara rutin pada saat kita mengerjakan urusan COVID, semua bisa bekerja bareng-bareng, bekerja bersama-sama. Kita harapkan juga urusan inflasi ini bisa kita keroyok bareng-bareng agar sedapat mungkin ditekan inflasi tahun ini bisa di bawah 5. Dan saya yakin setelah saya keluar masuk pasar, saya lihat stabilitas harga, saya melihat peluang itu sangat mudah apabila dikerjakan bersama-sama, sama seperti pada saat kita menyelesaikan pandemi COVID yang terjadi di negara kita. Untuk tahun 2023 akselerasi belanja akan ditingkatkan, terutama dengan menggunakan e-katalog dan tadi seperti dikatakan Pak Menko, menggunakan untuk produk yang diproduksi oleh industri dalam negeri, TKDN menjadi penting. Ini untuk makin memperkuat pemulihan ekonomi kita. Karena tahun ini kita melihat negara-negara lain yang melemah tentu akan mempengaruhi ekspor kita. Untuk daerah kita lihat aktivitas ekonomi daerah melonjak sangat tinggi. Pajak hiburan naik 212% penerimaannya, restoran pajaknya penerimaannya naik 40%, hotel sudah naik 89% dan parkir naik 34,9%. Ini artinya kegiatan masyarakat di daerah-daerah sudah semakin tinggi dan ini akan melanjutkan pemulihan ekonomi kita. Untuk tahun 2022 kita juga melakukan PMN injeksi ke beberapa BUMN yang penting yang memiliki misi pembangunan seperti Hutama Karya 31 triliun, Adikarya 2 triliun, Waskita 3 triliun, Kereta Api 3,2. Ini untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional termasuk Elman untuk PSN 28,8 triliun. Kita juga memasukkan 7,5 triliun untuk Garuda. Tantangan 2023 tadi instruksi dari Bapak Presiden, kita harus waspada, optimis tapi waspada. Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022, waspada
karena tahun 2023 sepertiga dari dunia akan mengalami resesi, atau 43% negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga momentum pemulihan. Pertama, untuk belanja tahun 2023, terutama satu, belanja untuk ketahanan pangan 104,2 triliun, harus bisa menjaga pertahanan dan stabilitas pangan. Belanja di sektor sosial, perlindungan sosial 476 triliun, ini hampir sama, setara dengan apa yang kita belanjakan tahun lalu, tahun 2022. Ini untuk melindungi masyarakat kita dari guncangan. Ketahanan energi 341 triliun, itu untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dan tentu produksi energi kita dan ketahanan energi kita bisa berjalan. Infrastruktur tahun ini 392 triliun tetap akan dijaga. Sedangkan belanja untuk kesehatan 178 itu adalah untuk non-COVID, sehingga memang akan meningkat untuk belanja non-COVID. Pendidikan 612 triliun itu juga termasuk belanja yang sangat tinggi. Untuk tahun 2023 kita juga tetap membelanjakan untuk pentahapan pemilu 21,86 triliun, dan juga untuk belanja di dalam rangka mempersiapkan IKN 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar 21 triliun. Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga, inflasi, maupun perlemahan ekonomi dari negara-negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai evaluasi APBN tahun 2022 serta rencana program tahun 2023. Mengenai APBN tahun 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa APBN tahun 2023 ini untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo juga berpesan agar ketahanan dan stabilitas pangan tetap dijaga. Hal ini dibuktikan dengan belanja pada sektor perlindungan sosial dianggarkan sebesar 476 triliun. Anggaran ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.